Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali serial ruko 3 lantai yang dahulu pernah saya bahas untuk gambar denah. Adapun pembahasannya adalah seperti ini. Gambar denah, baik denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, maupun denah atap. Dan pada saat ini saya akan melanjutkannya untuk serial ruko 3 lantai pada gambar tampak depan. Untuk menyingkat waktu, saya akan memulai saja pembahasan serial ruko 3 lantai gambar tampak depan. Yang pertama-tama saya akan membuat dasar. Saya akan membuatnya pada konten ruko. Kira-kira saya akan menarik garis di sini ya. Saya klik dahulu. Saya klik line, kemudian saya klik titik di sini, lalu saya klik di sini. Lalu saya enter. Namun saya seleksi dahulu. Saya akan pakai gambar yang berwarna kuning. Setelah itu saya akan menggunakan contraction line seperti ini. Saya klik, lalu saya akan mulai pada setiap tembok-tembok ini. Ini masih gambar teks, saya ulangi. Atau bisa juga contraction line ambil dari simbol ini. Kita klik yang ini, yang ditunjuk, kemudian saya klik pinggir temboknya supaya lurus. Saya akan aktifkan ortonya, dan saya pilih klik, lalu saya enter lagi. Saya akan membuat di sebelah sini, dan saya enter lagi. Saya akan membuat yang di sini, tembok sisi dalam dulu, lalu saya turunkan, saya klik enter lagi. Sekarang saya akan membuatnya yang untuk tembok luarnya. Klik enter, sekarang enter. Nah, garis ini akan memotong pada garis dasarnya. Terus saya akan membuat pada ruko 3 lantai, contohnya untuk lantai satunya itu pada 3,4, kemudian lantai 2-nya pada 6,8 dan lantai 3-nya pada 10,2. Kita akan offset saja. Caranya enter, lalu saya akan tulis yang pertama 3.4 dan enter. Saya pilih garisnya. Setelah seleksi saya tarik ke atas, kemudian saya klik, lalu saya akan ulangi enter. Namun maaf, saya escape dulu. Saya ulangi enter. Saya akan
Tadi berapa? 6,8. Saya akan isikan, saya ulangi lagi, enter, jangan 3,4 namun 6,8 sekarang, kemudian enter. Setelah itu saya seleksi garis yang paling bawah, kemudian saya naikkan ke atas, lalu saya klik, terus saya enter, kemudian enter lagi, saya isikan 10.2, enter. Saya seleksi dulu, kemudian saya arahkan ke atas, lalu saya klik. Ini sebagai denah atapnya. Masih ada juga 1 meter dan 2 meter. Setelah 1 meter baru 2 meter. Kita kembali pada konten ruko, kita enter lagi, tapi saya pilih 1 meter saja, tapi pilihnya garis yang ini. Nah, ini sebagai peninggian atapnya. Lalu dari peninggian atap 1 meter ketemu puncak atapnya itu 2 meter, berarti saya enter lagi, tapi 2 meter, tapi kita pilihnya garis yang ini. Nah, seperti ini. Sudah ada semua, saya akan menggunakan trim. Trim itu yang simbolnya pada AutoCAD 2022. Maaf, sebelumnya saya informasikan, kali ini saya menggunakan AutoCAD versi 2022. Ada perbedaan sedikit untuk trim dan extend-nya. Kemudian beberapa juga ada beberapa langkah yang berbeda, namun pada prinsipnya sama. Kita menggunakan yang trim. Untuk trim hampir sama ya, namun kita nggak perlu menyeleksi lagi, lebih cepat sekarang. Bisa seperti ini. Yang ini tidak diperlukan, kira-kira yang tidak diperlukan, garis-garis yang tidak diperlukan bisa kita trim saja. Ini ya, yang bawah tidak diperlukan lagi. Lalu yang tembok di dalam tembok ini tidak perlu ada. Yang ini biarin, namun yang ini yang tidak ada, yang tembok dalamnya. Yang pada peninggian atap justru yang tidak ada adalah yang tembok dalamnya, maksudnya yang ini. Kemudian ini juga tidak ada. Kemudian juga yang ini tidak ada, dan ini sebagai garis atapnya kita biarkan saja. Ini yang di dalam ini juga tidak ada, bisa kita trim saja. Cukup ya. Sekarang saya akan escape dahulu, kita lihat lagi. Kita akan membuat garis untuk tinggi pintu garasi 2,5. Setelah itu ada list plangnya turun 60 cm seperti ini. Oke, kita kembali lagi pada konten ruko. Kita pakai offset saja. Enter. Namun kita isikan 2,5, 2,5, kemudian enter. Kita pilihnya garis, seleksinya garis yang ini, kita arahkan ke atas 2,5.
Setelah itu enter lagi. Saya mau buat list plang ini turun 60 cm, jadi saya isikan 0,6. Enter. Nah, ini turun seperti ini. Nah, ini udah terbentuk, namun saya ingin trim supaya tidak ada garis di dalam tembok seperti ini. Setelah itu saya akan membuat juga, ini juga ada list plangnya, yang pada demikian juga yang ini. Ada list plang sejauh 60 cm. Kembali lagi pada konten ruko, kita offset, enter. Setelah itu 0,6, kita enter lagi. Kita akan pilih garis yang ini, saya turunkan ke bawah, demikian juga yang ini. Kita seleksi dulu, turunkan ke bawah. Kemudian kita akan trim garis-garis yang tidak diperlukan. Kalau pada AutoCAD 2022 nggak perlu bikin garis pemotongnya, bisa langsung pada saat trimnya. Oke. Sekarang saya akan membuat garis dinding batu alam ini. Sejauh berapakah? Saya akan cek dari tembok ini sampai sini. Sini aja juga tidak apa-apa, namun ini sebagai dimensi ya. Saya seleksi dahulu aja. Ya enak, dimensinya sebagai dimensi, jadi warnanya biru. Sejauh 3 meter. Kita kembali lagi pada konten ruko kita, berarti ini akan saya offset. Enter sejauh 3 meter. 3, saya enter, lalu saya seleksi, nah, arahkan ke sini, lalu saya enter lagi. Nanti tinggal kita trim yang tidak kita perlukan. Ini tidak kita perlukan, ini juga tidak, yang ini tidak ada juga. Ada juga, ini juga tidak ada. Oke. Trim lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang ini juga sudah tidak kita perlukan lagi. Garis bantunya ini udah hampir terbentuk, namun saya akan mulai membuat kusen pintu dan jendelanya seperti ini. Ini ada jendela, ini ada jendela kotak dahulu, namun ketinggiannya itu 2,5 dari lantai. Demikian juga dengan ini, ketinggiannya juga 2,5, namun kotaknya itu 190 kali 190. Berarti saya harus membuat rectangle terlebih dahulu. Saya klik yang sebelah sini, kemudian saya bentuk kotak. Caranya kita ketikkan
Earth 1.9. Oh maaf, saya escape lagi. Saya ketikkan Earth 1.9, 1.9, baru enter. Nah ini udah terbentuk kotak 1,9 kali 1,9, namun saya akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Mulai dari sini, kemudian saya naikkan 2,5 ke atas dari lantai 2 persis, kemudian saya tekan enter, ada di sini, lalu saya arahkan sampai ketemu di garis ini, sampai memotong ya. Setelah itu saya enter. Setelah itu saya akan memindahkan kotak ini ke sini, di tengah-tengahnya, atau saya akan move dulu. Cuma untuk yang ini saya seleksi, kemudian saya enter untuk membuat yang atasnya juga, namun saya mengambilnya dari lantai kedua, tapi saya tempatkan ke lantai yang ambilnya dari sini ya, berarti ya dari list plan. Harusnya lantai kurang atas lagi, nggak masalah. Saya juga akan ambilkan dari list plan juga. Atau saya undo aja dulu. Saya akan cek ini 2,5-nya dari lantai mana ini. Oh ternyata salah. Ini yang lantai 2-nya yang ini. Jadi saya salah ambil. Berarti ini harus naik 60 cm dulu. Ini dinaikkan ke sini ya, kurang lebih. Saya coba cek dahulu. Nah, sekarang apakah udah 2,5? Ya benar 2,5 ya. Saya escape, lalu saya akan copy saja, copy simbolnya yang ini, kemudian saya pilih garisnya untuk bantuan, kemudian saya enter. Saya pilihnya dari lantai 2, tempatkan ke lantai ketiganya. Nah di sini. Kemudian saya escape, lalu saya mulai copy kotak ini. Saya seleksi, lalu saya pilih tengahnya saja yang sampai keluar tanda segitiga seperti ini. Kemudian saya, nah ini ortonya masih nyala, supaya bisa kita tidak tegak lurus seperti ini, bisa kita gerak-gerakan. Untuk 2022 kita harus, selain menekan simbol ini ya, simbol orto, kita kalau mau pakai keyboard shortcut itu harus menekan shift sama F8, baru ortonya bisa hilang. Memang seperti itu. Kemudian kita cari yang segitiga. Nah di sini kurang lebih. Demikian juga yang ini sampai simbol segitiganya keluar. Nah baru saya enter.
Kalau sudah seperti ini, maka garis bantu bisa saya hilangkan, kemudian delete. Jadi sebelumnya saya informasikan untuk 2022 memang ada beberapa perbedaan ya pemakaian toolsnya. Kalau di versi sebelumnya kita untuk menyalakan atau mematikan orto hanya tekan F8, namun kalau pada versi 2022 itu kita tekannya Shift F8. Kalau misalnya komputer Anda nge-lag atau tidak bisa, mungkin ada bentrok dengan Windows-nya, biasanya Anda tekan saja klik TMP temporary tempo of write. Nah, biasanya kalau masih nge-lag itu angkanya itu masih 1, ganti saja menjadi angka 0, lalu enter. Memang untuk pengoperasiannya ada sedikit perbedaan karena memang pengaturan dari Windows-nya, jadi tidak bisa langsung tekan F8, atau kalau misalnya susah juga lewat simbol seperti ini juga mudah ya. Simbol orto seperti ini kita bisa mematikan atau meng-on-kan. Itu sih saya informasi buat yang terbiasa memakai keyboard shortcut. Namun yang lainnya tetap sama. Untuk F3 itu adalah untuk mengaktifkan snap dan yang lainnya. Setelah terbentuk seperti ini, saya akan mencoba untuk membuat pintu. Pintunya itu pintu dulu aja boleh. Ini pintu dengan ukuran persis di ujungnya ini ya, 2,5 kali 2,5 kali 1 meter. Oke, kita akan kembali lagi pada ruko. Kita akan membuat daun pintu pakai rectangle. Kita akan pakai si shift out untuk menguncinya. Tadi tingginya itu ini XY ya, jadi 1,2.5, kemudian enter. Nah, ini terbentuk seperti ini. Lalu kita akan coba offsetnya itu berapa? 10 ya. Oh, dia punya kosen dahulu, setelah itu kosen baru pintu. Ini kurang lebih 10 cm. Coba ya, benar. Kemudian ini 5 cm. Oke, kita kembali lagi pada konten ruko. Kita offset saja, enter. Setelah itu kita berapa yang mau di offsetnya? 5 cm. 5 cm itu 0,05. Ini dalam meter. Saya udah settingannya, kemudian saya enter. Mana yang mau di offset kita tandai seperti ini. Tarik ke bawah. Nah, tetapi untuk pintu saya harus enter lagi. Ini harus di
di explode dulu ya. Ya, setelah itu kita lihat, cek dulu. Nah, ini udah terputus-putus. Jadi explode adalah tandanya ini ya, pemecah. Setelah itu kita akan coba hilangi, kita delete, kemudian kita akan menggunakan extreme, extend. Ini kita teruskan sampai ke bawah, yang ini kita teruskan sampai mentok garis bawahnya, kemudian enter. Kalau pada versi sebelumnya, explode itu harus menyeleksi terlebih dahulu garis mana untuk mentoknya ya. Namun pada versi 2022 tidak perlu, langsung kita ambil garisnya, langsung dia akan menerus sendiri sampai mentok pada garis yang kita inginkan. Itulah perbedaannya, jadi tidak perlu ribet lagi. Sekarang saya akan mencoba untuk meng-offset pintunya, namun ini udah terpecah-pecah ya yang dalam. Kalau memang ini kita mau disatukan dulu juga bisa, atau jangan, kita bikin garis pandu dulu, namun cuma sampai sini. Yang ini, kemudian dalam kosennya yang saya seleksi, kemudian saya klik join. Nah, kita cek, ini akan terhubung lagi, baru kita akan offset. Kalau belum kita join, kebalikan dari explode ini, tidak akan bisa untuk di offset. Kita coba offset, enter, namun sejauh 10 cm, berarti 0,1, kemudian enter, lalu saya pilih. Nah, seperti ini. Namun bentuk panelnya nggak seperti ini, dia terpotong di tengahnya. Berapakah panel ini? Saya cek dahulu. Dimensinya 125, kemudian jaraknya 10 cm ya. Yang bawahnya otomatis tutupan, berarti ini 10 dulu. Oke, baru langsung ketemu bawah. Berarti saya harus pakai garis pandu juga bisa. Ini tempatkan sini, kemudian enter. Setelah itu saya akan seleksi dahulu, kemudian saya enter, saya klik di sini. Ini sejauh, saya pindahkan, F ortonya saya nyalakan terlebih dahulu, pakai pencet ini juga boleh. Itu sejauh 125, arahkan ke bawah, tapi saya ketik 1,25, kemudian enter. Nah, seperti ini. Lalu saya copy aja, saya seleksi dahulu,
ini, kemudian saya enter lagi sejauh 0,1 10 cm, enter. Bentar, saya copy to CO, enter. Saya ulangi, kemudian saya seleksi. Setelah seleksi saya enter, saya klik ini, kemudian saya arahkan ke bawah, saya isikan perpindahannya 0,1 ke bawah, enter barusan ya. Setelah itu saya escape. Ini saya explode dahulu sampai terpisah-pisah. Ya, sudah terpisah-pisah. Kemudian saya akan trim yang tidak perlu. Nah, mulai terbentuk panel seperti ini, namun saya escape dahulu, namun saya ingin mengoffset lagi. Ini ada, berarti saya akan satukan saja, saya seleksi panel yang ada di dalam ini, yang ini juga boleh, diseleksi. Kemudian saya berikan perintah join, enter. Ini otomatis, oh yang bawah belum terseleksi, saya kurang ininya, bawahnya. Saya join, saya enter lagi ya. Sekarang saya mau offset, enter ke dalam panel sejauh 5 cm, berarti 0,05, enter. Saya pilih garisnya, saya masukkan ke dalam seperti ini. Demikian juga dengan yang ini, panel yang ini, seleksi, masukkan ke dalam, kemudian saya escape. Lalu ujung-ujungnya saya pakai line, saya temukan, lalu saya enter lagi, enter lagi sampai membentuk pintu panel. Enter lagi, enter. Ini ortonya saya matikan saja, enter. Enter lagi, karena kita sudah memakai perintah line, jadi kalau enter udah langsung masuk ke dalam perintah line lagi ya, kecuali kita selingi lagi dengan perintah yang lain lagi, misalnya copy atau bagaimana, maka tidak bisa. Enter lagi, enter. Sudah selesai bentuk pintunya, kurang lebih bagaimanakah? Oh, kurang ini handle pintu, kita kira-kira saja, kita perbesar, kita main rectangle, kita pas-paskan saja di sini kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu saya akan membuat
circle, lingkaran seperti ini kurang lebih ya. Untuk saya seleksi dua-duanya, kemudian saya join, enter, kemudian saya akan sedikit pindah-pindahkan, enter, saya gerakan sedikit supaya bisa terjadi di as ya, kurang lebih seperti ini. Namun sebelum saya akan membuat handle-nya ini solid, jadi saya H enter, ke enter, H enter, saya pilihnya solid, tapi warnanya by layer, layarnya itu layar pintu ya, layar pintu dan jendela. Dan saya enter. Oke, sebelumnya saya seleksi semua, ini saya jadikan pintu dan jendela juga, dan escape. Lalu sudah seperti ini, saya akan tempatkan di sini. Caranya saya seleksi lagi dari kanan ke kiri, kemudian saya klik M enter atau mouse ini, saya pilih yang paling ujungnya aja. Apa ini kurang lebih ya di sini. Nah, sudah. Terus apalagi, jendelanya ukurannya sama, 190 kali berapa ini, 1 meter. Kita cek dahulu, 85. Saya escape dan balik ke ini, konten ruko lagi, saya buat rectangle. Oke, masih pintu dan jendela, saya klik shift sambil tekan Alt untuk menguncinya. XY berarti X dahulu itu 85 cm, 0.85, kemudian kita tekan koma untuk pemisahnya, setelah itu 190 berarti 1.9, kemudian baru enter. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Sekarang saya akan membuat offsetnya enternya sebesar kusen 0.05, enter, saya pilih, masukkan ke dalam. Terus ada ininya ya, daun jendelanya, lalu ada kacanya, simbol kacanya. Oke, saya enter lagi, berarti offset, tapi jaraknya bukan 0,05 tapi 0.10 cm. Enter, seleksi yang akan kita offset, kita tarik ke dalam. Nah, ini udah terbentuk daun pintunya. Terus kita bentuk untuk kacanya seolah garis-garis saja. Ortonya kita matikan, kurang lebih seperti ini. Enter lagi. Ya, ini simbol kaca.
kurang lebih seperti ini. Enter lagi. Bentar. Setelah itu kita akan tempatkan di lantai 2. Ini patokannya di tengah-tengah. Oke. Di tengah-tengah, berarti kita move saja, kemudian seleksi, dan enter. Kita pilih titiknya tengah-tengah ini ya, harusnya di sini kita ada segitiganya. Oke. Kurang lebih, namun pas dengan ini, kurang lebih di tengah ini ya, kita kira-kira aja, nggak masalah. Nah, kemudian kita klik, sudah selesai. Yang kotak ini juga kita masukkan ke dalam pintu dan jendela warna hijau, kemudian kita escape. Namun yang ini belum ada garis-garisnya, atau kalau mau ngambil dari sini supaya cepat juga nggak masalah, kita copy aja, kita seleksi semua, kita enter. Kita pilih ini juga boleh, kurang lebih di sini. Terus supaya ada simbol kaca ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu saya akan membuat untuk heads-nya, heads enter. Saya akan membuat untuk genteng. Genteng itu Archive, coba. Ini terlalu gede, saya bikin coba 0.01, hasilnya kayak apa? Terlalu kecil, berarti mungkin 0.1 aja, masih terlalu kecil, masih malah terlalu besar. 0.05, enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Apakah hampir sama seperti contoh? Contohnya kurang kecil, mungkin 0,03. Kita klik lagi, jangan 0,05 tapi 0.03 dan enter ya, pas. Dan saya escape, namun warnanya
jangan pakai layar ini ya, layar jendela, kita layar genteng, cari aja kan layar genteng. Sebelumnya saya sudah pernah membuat. Kalau Anda lupa caranya, bagaimana cara membuat layar-layar, silakan pelajari video saya sebelumnya tentang serial perokok 3 lantai. Saya tak akan mengulang di sini karena saya akan meneruskan saja. Kemudian saya akan mencoba membuat hedge enter untuk batu alamnya, RBRSTD ya, seperti ini. Cuma skalanya saya sesuaikan lagi, mungkin 0.05 supaya lebih kecil. Enter ya, atau saya besarin, bagus 1 ya, 0.1 0.15 coba ya, cukuplah ya seperti ini. Tapi batu alam itu warnanya apa? Orange. Apakah di sini ada batu alam? Dinding. Tidak ada. Warnanya orange seperti ini, hampir mirip railing. Saya escape seperti ini ya, kurang lebih. Harusnya layer batu alam ya, namun di sini tidak ada. Kemudian setelah itu saya akan membuat pintu untuk garasinya seperti ini. Saya hedge lagi, hedge enter. Ini mungkin ANSI mirip, kita kembali lagi, saya masukkan ke sini. Loh, hedge enter, tadi mana ANSI? ANSI yang ini ya, cuma saya perbesar 0.1 mungkin skalanya. Malah terlalu rapat, 0.01 masih ini malah terlalu rapat. Atau 1, oh ya seperti ini, cuma sudutnya jangan miring, sudutnya saya bikin 90 derajat. Coba 90 derajat. Oh, 90 derajat malah seperti itu. Berarti 45 derajat. 45. Nah, seperti ini kurang lebih. Bagaimana? Ya, hampir mirip. Cuma warnanya ikut layar dari pintu dan jendela hijau. Oke, saya escape. Saya kurang membentuk railing. Kurang lebih seperti ini, dan dia ada naik dari lantai 10 cm kurang lebih. Oke, nggak masalah.
Bisa kita bikin pinjam dulu, kita klik line, kita dari lantai naikkan 0.1, kemudian enter. Oke, nggak apa-apa karena ini cuma miring-miring juga nggak enak ya, karena ortonya belum saya setel. Saya ulangi lagi aja, line kemudian orto, (0.1), enter, supaya tahu. Saya bikin bengkok sedikit, kemudian enter. Lalu saya akan menggunakan PL enter aja, polyline dari sini. Lalu saya pilih width W, enter. Sebesar berapa? Karena itu adalah akan dibuat dari hollow besi, itu 0,04. Jadi saya akan bikin 0.04 cm. Kemudian enter. Kemudian saya klik di sini. Oh, ini ada kesalahan. Saya ulangi lagi. Tapi saya pakai railing aja juga nggak masalah, langsung. PL enter, specific point-nya saya klik di sini, kemudian W, enter. Jadi 0.04 untuk startingnya. Tadi saya kelupaan yang endingnya ini saya masukkan 0.04 lagi, jangan lupa. Kalau Anda nanti akan terjadi seperti itu. Nah, ini kan akan lurus. Ini langsung kita temukan di sini. Kemudian enter. Lalu berapakah jaraknya? Sekitar 80 cm. Berarti kita akan offset saja juga nggak masalah. Kita seleksi, enter, kita klik titiknya ini di sini, naikkan ke atas jauh 80 cm, 0.8, baru enter, dan kita escape. Lalu saya akan membuat garis-garis tengahnya seperti ini, kurang lebih. Bisa kita mulai dari PL enter lagi, PL enter, kemudian startingnya sama, berarti kita PL enter. Kita akan mulai dari yang tengah dulu, ya simetris sama ya, dan enter. Kita akan seleksi aja, akan kopikan biar cepat. Ini setiap 10 cm mungkin, 0.1, enter, coba ya. Kemudian berarti 0.2, enter, 0.3,
enter. Setelah itu kita enter dulu, kita seleksi yang sebelah sini, tiga-tiganya, kemudian enter. Kita pilih titiknya dari sini sampai ke sini, kemudian seperti ini. Kita enter dulu, kita bisa copy, kita seleksi dulu, seleksinya dari kanan ke kiri, kemudian kita enter, kita pilih titiknya yang sini di tengah-tengah. Kemudian enter. Ya, kurang lebih seperti ini untuk railingnya. Kita akan seleksi juga, kita akan kopikan semua, kita seleksi. Hati-hati jangan terkena yang lain, hanya railingnya saja. Kita enter, kita pilih lantai yang ini, lantainya saja. Kita akan naikkan ke lantai yang atas patokannya. Ya, dan enter. Sudah selesai. Yang ini warna ada garis ini ya, macam garis lisplang. Ini jaraknya berapa? .30. Yang ini ikut genteng aja. Material, namun saya akan mengcopy garis ini. Saya akan pilih garisnya saja, saya enter, saya klik garisnya, akan saya kopikan sejauh 0,3, enter. Saya escape. Demikian juga yang atas ini masuknya naik genteng atau material boleh. Kemudian saya akan memasukkan mobil, kemudian tampak depan, lalu dimensi-dimensinya. Yang belum, oke. Cara membuat dimensi, kita akan membuat garis dahulu ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kita membuat lingkaran. Ya, lingkarannya kurang lebih seperti ini. Terus saya enter. Kebalik. Ini saya bikin extend aja. Enter. Lalu saya akan pakai pencerminan saja. Saya seleksi semua, enter, tapi pakai di tengah-tengahnya. Nah, saya
bawahkan, lalu keluar pertanyaan apakah hasil ini mau dihapus atau tidak. Kalau mau dihapus, kita tekan yes. Kalau tidak, berarti nanti tidak terhapus, malah akan berbeda. Saya hapus saja, kita tekan yes, lalu enter. Nah, ini udah pindah, namun saya masukkan dalam layar teks yang warna merah muda, escape. Kemudian saya akan membuat tulisan tampak depan. Kita akan menggunakan teks ini. Tampak depan. Kita tarik supaya bisa masuk, namun terlalu besar ya skalanya, jangan 0,2, mungkin 0,1 aja, terlalu kecil juga, 0,15. Enter. Ya, kurang lebih segini. Terus pakai layar teks. Terus saya akan kopikan untuk tulisan skalanya. Di sini enter. Saya klik 2 kali. Ini skalanya berapa? Tulisan skalanya. Kita lihat lagi di ruko. 1:100. Kita klik 2 kali tulisannya. Kita ganti. Kita delete. Skala 1:100. 1:100. Enter. Kemudian saya akan perkecil menjadi 0,5, mungkin 0,05 seperti apa, terlalu kecil. 0,1 aja. Tuh. Skala 1:100, namun skalanya 0,1 seperti apa. Enter. Jangan 0,1, 0,08. 0,08. Oh, salah lagi. .08. Enter. Kalau memang susah, kita juga bisa pakai SC Accent. Scale, kita seleksi, kemudian enter, kita pilih titiknya. Nah, ini kita bisa menentukan kira-kira scale-nya kurang lebih seberapa tanpa memakai angka. Kurang lebih
gini ya. Kemudian kita pindah, enter, kita klik, kita gerakkan kurang lebih di tengah seperti ini. Lalu yang ini kita akan hatch, tapi yang solid kita masukkan sini, cuma warnanya adalah ikut teks. Enter, udah, tinggal kita membuat dimensinya. Oke, dimensi kita pakai layar dimensi saja yang warna biru muda. Kemudian kita buat dimensi, kita cari yang dari lantai 1 ke lantai bawah ini, kemudian enter lagi, lantai 1 di sebelah sini ya, masalah. Nanti kita escape, kita seleksi titiknya, kita geser ke sini, pasti akan 3,40 bener. Kemudian dimensi lagi, kering di sini sampai ke dari lantai dasar ini sampai ke lantai dasar. Paskan saja 6, atau jangan ya, kita tarik aja 6,8, enter, kemudian sampai ke lantai atapnya. Ini juga nggak masalah, lantai atap setelah yang ini supaya 10,2 seharusnya ya, benar. Terus apa lagi yang dikasih dimensinya lebih 10,2, ini 1 meter 2 meter. Oke, jarak ini ke sini kurang pas. Harusnya 1 meter, kita tempatkan di sini. Kemudian dimensi lagi dari titik ini sampai ujungnya 2 meter, tempatkan di sini. Lalu mana lagi, ini jarak 2,5, kemudian 190, ini 60, ini 2,5. Oke, pertama dimensi dari ketinggian pintu ini sampai ke lantai itu 2,5, lalu ketinggian di sebelahnya dimensi, kemudian ini 190, lalu ketinggian pintunya 2,5, atau ini sama ya, pakai ini aja, nggak masalah. Ini udah 2,5, cukup ya. Kalau mau dirapikan ini bisa ditarik aja ya,
letakkan di sini kurang lebih. Demikian juga yang ini, jadi tidak mengganggu. Demikian juga dengan yang ini, yang menunjukkan list plang, agar tidak mengganggu gambar. Dan kita escape. Cukup ya? Atau masih ada lagi? Oh, ini untuk mobil. Mobil kita akan impor gambarnya dahulu. Mobil. Nah, saya sudah mempunyai gambar mobil. Untuk cara memasukkannya, silahkan lihat video saya sebelumnya. Saya akan menerangkan lagi. Lalu saya akan move gambar ini. Saya enter. Lalu saya pilih banyak saja. Kemudian saya matikan ortonya supaya mudah digerak-gerakkan. Saya akan tempatkan kurang lebih di sini. Nah, cuma kan seperti nggak enak ya, samar, karena ada garis-garis dari pintu garasi ini. Kita bisa trim. Tapi tak bisa, berarti kita harus pintu garasinya kita seleksi dahulu, lalu kita explode aja, baru kita trim. Berarti kita harus trim satu-satu, mana-mana yang tidak diperlukan. Supaya tidak terlihat. Ya, sudah selesai ya. Gambar tampak depan dari ruko 3 lantai. Saya cukupkan sampai sekian dahulu. Pada video selanjutnya akan saya terangkan bagaimana membuat gambar tampak samping dan gambar tampak belakangnya. Sampai berjumpa lagi pada video-video saya mendatang. Jangan lupa like and subscribe. Terus ikuti channel saya Master Teknik. Sekian dan terima kasih.